bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ice Channel. Video kali ini kita akan membahas mengenai SSL VPN pada FortiGate untuk web mode. Jadi sekarang yang pertama kita hanya akan bahas untuk web modenya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk SSL VPN web mode pada FortiGate itu topologi umumnya seperti ini, di mana si klien akan mengakses portal web mode pada SSL VPN FortiGate itu ke domain ataupun ke IP public dari si FortiGate yang tertanam di interface FortiGate. Lalu si klien akan dapat mengakses ke local network atau internal network dari yang ada di belakang dari FortiGate ini. Nah, jadi di sini yang pertama, skenario pertama itu seperti ini, di mana portal SSL VPN web mode FortiGate hanya dibuka untuk mengakses internal network. Jadi di sini kita ada dua skenario yang akan diterapkan dan akan kita lihat hasilnya nanti. Skenario pertama itu hanya dibuka agar si klien dapat mengakses internal atau server internal yang ada di belakang FortiGate atau internal network yang ada di belakang FortiGate melalui portal web dari FortiGate tersebut. Lalu skenario kedua, SSL VPN web mode pada FortiGate-nya itu dibuka untuk dapat mengakses server internal maupun dapat mengakses eksternal atau internet melalui portal dari FortiGate tersebut. Nah, sekarang kita lakukan yang skenario yang pertama terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Saya masuk ke FortiGate-nya terlebih dahulu. Lalu di bagian user device kita buat dulu untuk user groupnya. Jadi di sini misalnya saya buat seperti ini, masuk di user device, lalu user group, lalu create new. Lalu di sini misalnya saya buat misalnya web mode seperti ini, atau bisa juga saya berikan saja SSL VPN web seperti ini. Lalu pilih tipenya firewall. Lalu kita menuju ke user definition. Nah, kita di sini create new lagi. Di sini kita pilih yang local user, next, lalu local credentialnya misalnya saya berikan username seperti ini, password terserah kalian ingin buat username dan passwordnya apa. Lalu emailnya bisa diisi, bisa dikosongkan. Lalu di sini kita pilih user group, kita aktifkan, lalu pilih user group yang sudah kita buat tadi. Ini SSL VPN web, kemudian submit. Di sini sudah terbentuk satu user. Lalu kita menuju ke bagian VPN, lalu di bagian VPN portal. Nah, di VPN portal ini sudah ada tiga portal yang disiapkan secara default oleh FortiGate-nya. Ada yang full access, kita bisa menggunakan tunnel mode dan bisa web mode. Dan ada yang tunnel access, tidak bisa web mode tapi bisa tunnel. Kemudian yang web access tidak bisa tunnel dan bisa web seperti ini. Atau kita juga bisa buat sendiri untuk portalnya dengan create new seperti ini, misalnya seperti ini SSL VPN web, saya berikan nama saja seperti ini. Lalu karena ini web mode, saya nonaktifkan saja tunnelnya. Jadi kita bisa pilih untuk mengaktifkan dua-duanya atau hanya salah satu. Nah, karena di sini saya hanya ingin memperlihatkan web mode, jadi tunnelnya saya nonaktifkan. Lalu enable web mode seperti ini saja. Jadi settingannya default, kemudian kita apply, oke. Sini sudah ada. Kemudian kita menuju ke SSL VPN setting seperti ini. Nah, di SSL VPN setting di listen on interface saya memberikan dua interface yang mengarah ke internet, karena memang di FortiGate saya ini ada dua koneksi ke jalur internet. Yang pertama menggunakan STNet, yang kedua menggunakan lintas SATA. Lalu listen on portnya saya berikan 10443. Kenapa bukan 443 saja? Karena di bagian sistem saya itu sudah menggunakan port 443, sehingga kalau di VPN-nya saya setting juga 443 maka akan bentrok. Jadi di sini saya hanya menggunakan saya melakukan customize port dengan memberikan 10 di bagian depan sehingga portnya akan menjadi 10443.
Nah, di sini kita bisa lihat web mode access will be listening at. Nah, di sini HTTPS, lalu dua IP public, yaitu IP public dari SDNet dan Intasarta, lalu portnya 10443. Jadi portal ini bisa diakses menggunakan alamat ini. Lalu untuk restrict access di sini, karena kita mengakses dari internet, maka kita tentunya harus allow access untuk semua host. Nah, kita bisa juga berdasarkan spesifik host. Jadi kita bisa tentukan hanya IP-IP tertentu saja yang bisa mengakses ke SSL VPN dari FortiGate ini. Namun karena di sini kita akan mengakses melalui internet, maka kita allow saja semuanya seperti ini. Lalu server sertifikatnya saya gunakan bawaan Fortinet Factory, dan require client sertifikatnya matikan saja, karena kalau ini tidak dimatikan berarti kita harus melakukan instalasi sertifikat di device client dan itu akan merepotkan. Nah, kemudian untuk tunnel mode client setting, addressnya kita bisa gunakan automatical assign address. Jadi ini adalah address dari SSL VPN yang memang default sudah disiapkan oleh FortiGate itu sendiri. Kita bisa gunakan ini, atau kita bisa buat untuk IP-nya sendiri di bagian specify custom IP range ini. Nah, untuk membuat IP-nya sendiri kita bisa tambahkan seperti ini. Kita bisa create di sini. Lalu address. Nah, di sini misalnya saya beri nama SSL VPN web seperti ini. Lalu kita bisa berdasarkan subnet atau bisa berdasarkan IP range, tergantung dari kalian ingin menggunakan yang mana. Kalau menggunakan subnet berarti kita masukkan IP dan networknya atau net mesh-nya. Kalau berdasarkan IP range kita bisa alokasikan mulai dari IP berapa sampai IP berapa. Misalnya di sini saya berikan IP-nya misalnya 192.168.127.10 misalnya, sampai 192.168.127.20 seperti ini. Jadi hanya ada 10 IP yang bisa terkoneksi karena dibatasi oleh IP range ini. Lalu interface-nya, pilih interface SSL VPN tunnel interface. Nah, interface ini memang sudah bawaan dari FortiGate-nya sendiri. Jadi kita tinggal pilih saja. Kemudian kita OK. Lalu kita pilih. Dan sini sudah masuk SSL VPN web seperti ini. Lalu di bagian authentication portal mapping kita create new. Lalu di sini kita masukkan bisa berdasarkan user atau bisa berdasarkan grup. Nah, di sini kan ada pilihan untuk user dan untuk grup. Kalau kita pilih grup, sementara di dalam grup tersebut misalnya saya pilih yang SSL VPN ini. Di dalam SSL VPN ini kan ada banyak member usernya. Berarti kalau saya pilih grup di sini, berarti semua member yang ada di grup tersebut bisa mengakses ke internal network. Tapi kalau saya hanya pilih salah satu user saja, berarti hanya user tersebut saja yang bisa mengakses ke internal network. Nah, misalnya di sini saya pilih grup yang sudah saya buat tadi. Lalu portalnya saya arahkan ke portal yang saya buat tadi, SSL VPN web. Kemudian OK. Kemudian di bagian all other users group ini pastikan hanya portalnya itu hanya mengarah ke web access, agar user-user yang ada di FortiGate kita itu tidak semuanya bisa mengakses ke internal network, hanya hanya user-user tertentu saja yang bisa mengakses ke dalam seperti itu. Kemudian apply. Lalu kita menuju ke bagian policy and object di IPv4 policy. Di sini kita create new. Lalu misalnya saya berikan di sini 27, di sini name-nya misalnya SSL VPN web to internal network. Nah, karena kita di sini menjalankan untuk yang skenario 1, berarti kita hanya akan membuat satu policy saja, satu rule saja di sini, karena hanya ke internal network. Incoming interface-nya tentu saja yang tunnel interface yang SSL VPN ini. Kemudian outgoing-nya kita pilih
yang mengarah ke rute ke network internal kita. Nah, misalnya di sini kan ada FortiGate lalu ke router internal. Nah, di sini kan interface-nya. Saya pilih yang interface yang ini untuk outgoing dari FortiGate-nya. Nah, yang mengarah ke outgoing atau yang mengarah ke bagian dalam dari router internal saya itu adalah yang ini interface-nya. Jadi saya pilih yang interface yang mengarah ke internal network saya. Lalu source address-nya saya pilih address yang sudah saya buat tadi, yang itu yang SSL VPN web. Lalu kita harus masukkan juga user atau grup, terserah ingin memasukkan user atau grup. Nah, di sini saya gunakan yang grup. Seperti ini. Walaupun namanya sama, tapi kalian bisa lihat untuk logonya di sini. Yang ini adalah address, sedangkan yang ini adalah user group. Sini lambangnya beda. Oke, lalu di bagian destination saya pilih network yang ingin saya akses, yaitu yang 172.2577 ini. Jadi di sini saya pilih yang 172.2577 ini. Bisa berdasarkan network atau bisa kita buat hanya satu IP saja di sini. Lalu di service-nya karena saya hanya ingin membuka agar dapat diakses hanya port ICMP, 8 HTTP, lalu remote desktop dan admin, maka di sini saya pilih all ICMP seperti ini. Kalau kalian ingin agar server tersebut dapat diakses semua portnya atau semua servicenya, ya pilih all. Tapi agar lebih mengamankan, kita hanya buka yang memang dibutuhkan atau akan harus diakses oleh si user tersebut. Jangan dibuka semua untuk mengamankan dari server kita. Lalu di sini saya pilih HTTP port 80. Lalu port RDP 3389 atau remote desktop. Lalu port admin atau 4899. Jadi di sini saya mencontohkan ada 4 service ICMP, service HTTP, service remote admin, dan service remote desktop. Kemudian actionnya accept. Lalu di sini NAT-nya karena ini hanya melalui web, dimana kalau kita mengakses melalui web yang dikenali oleh router internal, firewall, dan server itu adalah IP yang berada di interface FortiGate yang terhubung ke internal network, yaitu yang 172.168.1.1.1.26 ini. Nah, berarti karena ini terhubung secara langsung ke router internal, terhubung secara lokal, maka di sini kita tidak perlu menggunakan NAT. Menggunakan NAT juga sih sebenarnya tidak masalah, tapi di sini karena hanya terhubung secara connected, maka saya matikan saja NAT-nya. Lalu di sini SSL inspection-nya kita gunakan certificate inspection seperti ini. Lalu lognya kita bisa berdasarkan security event atau semua sesi. Nah, di sini misalnya saya gunakan yang all session, kemudian oke. Nah, ini saya coba geser ke paling atas. Jadi polisi di FortiGate ini mirip-mirip dengan rule yang ada di Necrotic, dimana kita bisa menggeser untuk rule-nya ke paling atas atau ke bawah atau di bagian tengah sesuai yang kita inginkan. Dan memang untuk polisi di FortiGate ini mirip dengan Necrotic, dimana akan membaca mulai dari yang paling atas terlebih dahulu, kemudian ke bawah seperti itu. Oke, sekarang kita coba akses web modenya. Nah, di sini kita coba akses web mode dari FortiGate-nya. Seperti ini, port 10443. Nah, seperti ini saya masukkan user dan password yang sudah saya buat di FortiGate tadi. Seperti ini. Nah, di halaman web mode dari FortiGate ini kita bisa download untuk Forti client-nya, atau kita bisa yang buat bookmarknya, atau bisa quick connection. Nah, sebelum saya melakukan quick connection ke server internal yang ada di sini melalui web mode portal dari FortiGate-nya, saya harus buka dulu untuk port ICMP 80, ICMP, port HTTP, port remote desktop, dan port admin di firewall yang ada di belakang dari router internal ini. Saya coba buka dulu.
Oke, di sini saya buka dulu. Yang pertama saya copy saja. Nah, di sini saya akan masukkan IP dari si FortiGate-nya yang berada di interface yang mengarah ke internal, yaitu yang 176.111.1.26 ini. Lalu saya arahkan ke servernya. Kemudian portnya yaitu port HTTP-nya atau port 80 seperti ini. Lalu saya buka juga untuk port remote desktop dan juga port Radmin seperti ini. Lalu saya buka juga untuk ICMP-nya. Buka dulu. Nah, sebelum saya enter untuk yang ICMP, kita lakukan pembuktian terlebih dahulu. Ini saya ping, lalu saya masukkan IP dari server internal ini 172.25.77.11. Kita lihat hasilnya sebelum saya buka di firewall. Kita bisa lihat di sini is not reachable. Jadi pingnya secara ping tidak tembus karena memang saya belum buka di firewallnya. Nah, di sini begitu saya enter untuk ICMP-nya, kita coba lagi lakukan ping ke IP server internal, dan di sini sudah reachable. Berarti SSL VPN web mode pada FortiGate itu sudah terhubung ke server internal. Lalu saya coba lakukan untuk yang pengujian yang port 80 atau HTTP dari server internal ini. Saya klik HTTP atau HTTPS ini, saya buka ke arah ke IP dari servernya seperti ini. Kita coba launch dan berhasil terbuka seperti ini. Ini menunjukkan bahwa port 80 sudah berhasil diakses melalui web mode SSL VPN portal dari FortiGate-nya. Nah, berikutnya sekarang saya coba untuk RDP seperti ini. Nah, di sini saya coba 172.25.77.11. Di sini coba launch, apakah bisa? Nah, di sini bisa seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kita sudah berhasil masuk untuk melakukan remote desktop melalui VPN portal web mode dari FortiGate. Oke. Kemudian saya coba lagi untuk yang admin. Kita coba sini saya masukkan 4899. Wah, sepertinya kalau admin kita tidak bisa karena di FortiGate ini ternyata tidak ada menu untuk admin viewer. Jadi tidak ada admin di sini, yang ada hanya versi. Sementara di server internal saya itu tidak diinstal VNC. Jadi untuk admin kita lewatkan. Lalu sekarang kita coba yang skenario kedua. Nah, di skenario kedua ini kita bisa mengakses ke internal dan juga bisa mengakses ke eksternal melalui web portal dari SSL VPN FortiGate ini. Jadi kita bisa lihat di sini, ini untuk mengakses ke internal, sedangkan yang garis ini untuk mengakses ke internet melalui portal dari FortiGate. Oke, yang sekarang kita harus menuju ke FortiGate-nya dulu. Ini saya close saja. Kita menuju ke FortiGate-nya. Nah, sekarang saya akan create lagi di bagian IPv4 policy. Sini misalnya 28.
SSL VPN web to internet, seperti ini, atau to internet saja. Kemudian incoming interface-nya tentu saja saya gunakan yang SSL VPN channel interface. Lalu outgoing-nya kita pakai bisa gunakan salah satunya, bisa gunakan ASP.NET atau bisa gunakan yang lintas sarta ini. Nah, seperti itu. Jadi di sini karena di FortiGate saya ada dua koneksi internet, ASP.NET dan lintas sarta, jadi saya bisa gunakan salah satunya saja. Nah, misalnya saya gunakan yang ini. Lalu yang source interface-nya, atau kita bisa gunakan dua-duanya sih untuk outgoing-nya. Misalnya saya pasang juga seperti ini, tidak ada masalah. Lalu di bagian source-nya saya pakai yang IP yang sudah saya buat tadi untuk SSL VPN-nya, yang ini. Dan usernya, user groupnya saya gunakan yang sudah saya buat tadi, SSL VPN web ini. Lalu destination-nya tentu saja karena ini mengarah ke internet, pasti kita harus gunakan yang all. Jadi all itu untuk semua IP seperti ini, semua tujuan yang ada di internet seperti ini. Lalu service-nya karena ini adalah koneksi ke internet, kita pilih all juga. Lalu karena ini koneksi ke internet, maka netnya harus diaktifkan sehingga traffic yang mengarah ke internet itu akan diarahkan ke outgoing interface, yaitu yang ASP.NET dan lintas sarta ini. Oke. Lalu kita bisa aktifkan misalnya SSL inspection, bisa juga aktifkan yang ini salah satunya atau semuanya, bisa terserah kalian. Atau bisa juga log allow-nya itu bisa seperti event atau all session seperti ini. Kalian kita oke. Kemudian saya taruh dulu ke bagian paling atas. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang beda hanya kalau ke internet itu di bagian outgoing interface-nya. Kalau yang ke internal dia mengarah ke interface yang ke lokal, sedangkan untuk yang ke internet itu mengarah ke interface yang mengarah ke luar atau internet. Lalu di bagian destination-nya juga yang berbeda. Kalau yang ke internal kita deskripsikan ke salah satu subnet atau ke IP yang ingin dituju. Kalau yang mengarah ke internet itu semua IP atau semua tujuan. Begitu pula dengan service, seperti ini bedanya. Oke, sekarang kita coba. Oke, kemudian saya klik connection. Nah, sekarang kita coba dulu lakukan testing. Yang pertama ping ke internal. Reachable, berhasil. Sekarang kita coba lakukan ping ke internet. Nah, ini sudah berhasil juga, reachable. Kita coba ping ke misalnya, apakah bisa melakukan ping ke domain. Nah, ini sudah reachable juga, google.co.id. Berarti koneksi ke lokal dan koneksi ke internet bisa dilakukan melalui web portal dari SSL VPN FortiGate ini. Lalu kita coba HTTPS. Pertama tentu saja ke lokal dulu. Kita coba launch. Nah, ini berhasil. Lalu sekarang misalnya saya mau akses ke google.com misalnya, coba apakah berhasil. Sorry, harusnya ke HTTPS. Nah, ini berhasil seperti ini. Dan kalian lihat di alamatnya ini tidak tertulis Google. Seperti ini. Atau misalnya saya akses ke Facebook. Dan berhasil. Nah,
ini seperti ini. Kita bisa lihat di sini alamatnya. Ini menunjukkan berarti ini sudah menunjukkan bahwa portal atau web portal SSL VPN dari FortiGate kita sudah berhasil untuk dua skenario yang saya terapkan, baik itu mengakses ke internal network maupun yang mengakses ke external network maupun mengakses kedua-duanya, itu bisa seperti itu. Jadi kita main di polisi dari FortiGate-nya saja. Oke, demikian tadi tutorial dari Ice Channel untuk SSL VPN FortiGate web mode. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ice Channel. Ice Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.